Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Dan salah satu cara untuk mencegah semacam ini, proses pers bisa memberikan pencerahan pemahaman secara intelektual kepada pemilih agar mereka bisa memilih secara objektif. Selamat pagi dari Bukit Tolio Indah. Warta Cape Town pagi ini menyampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau Bau Lode Ahmad Muniansyah meminta pers menyajikan berita yang mencerdaskan pemilih. Insan pers diharap ikut mendorong peningkatan pendidikan dan partisipasi pemilih jelang pemilu. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Cape Town pagi selengkapnya hari ini Selasa 15 Agustus 2023. Kita ke berita yang pertama. Wali Kota Bau Bau Lode Ahmad Muniansyah meminta pers menyajikan berita yang mencerdaskan pemilih untuk mewujudkan pemilu berkualitas. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. dan salah satu cara untuk mencegah semacam ini, proses Wali Kota Bau Bau Lode Ahmad Muniansyah meminta pers menyajikan berita yang mencerdaskan pemilih untuk mewujudkan pemilu berkualitas. Karena menurut Wali Kota, pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi yang strategis untuk menyiapkan langkah besar bangsa Indonesia menyambut tahun emas pada 2045 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Ahmad Muniansyah ketika menjadi pembicara pada mini serasehan dengan topik jurnalis profesional menyongsong pemilu 2024 yang digelar PWI Bau Bau. oleh itu maka untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas dibutuhkan kecerdasan wajib pilih, dan salah satu cara untuk mencerdas wajib pilih, proses untuk bisa menginformasikan tentang kepemiluan secara tepat. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga meminta pers turut andil menyelamatkan informasi yang bias yang dapat berdampak pada perpecahan anak bangsa. Karena menurut Wali Kota, pengalaman pemilu 5 tahun lalu sempat membuat masyarakat terpecah dengan istilah cebong kampret akibat biasnya informasi. Oleh itu, apapun dari pengalaman 5 tahun lalu, kita sangat berharap pers untuk pemilu 2024 benar-benar dapat berdiri netral dan memberikan kecerdasan informasi kepemiluan yang tepat, sehingga tidak kembali lagi sebagaimana 5 tahun lalu. Mini Serasehan juga menghadirkan pembicara anggota DPD RI Dapil Sultra MZ Amirul Tamim, Ketua PWI Sulawesi Tenggara Sarjono, Ketua KPU Bau Bau Laode Supardi, serta Asisten 1 Setda Buton Alimani dengan moderator Irwansyah Amunu. Reporter RRI Bau Bau, Afriansyah melaporkan. Insan pers diharap ikut mendorong peningkatan pendidikan dan partisipasi pemilih jelang pemilu 2024. Mengenai hal itu, Harum Mulko, reporter RRI Bau Bau melaporkan. Pers bisa memberikan pencerahan pemahaman secara intelektual kepada pemilih agar mereka bisa memilih secara objektif dan independen di dalam menyalurkan aspirasinya nanti. Suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum pemilu di tahun 2024 mendatang diakui membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh pihak, tidak terkecuali insan pers. Ketua KPU Kota Bau Bau Laode Supardi dalam mini sarasehan yang digelar PWI Kota Bau Bau dengan mengusung tema Wujudkan Jurnalis Profesional Menyongsong Pesta Demokrasi tahun 2024 Minggu mengatakan, dalam menyongsong pemilu 2024, pers memiliki peran strategis untuk ikut mendorong masyarakat agar mau menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari nanti. Melalui pemberitaannya, pers juga diharap terus melakukan edukasi sehingga pengetahuan kepemiluan di lapisan masyarakat terus meningkat. Kalau kita flashback ke belakang pada pemilu 2019 yang lalu, memang ada, khususnya Kota Bau Bau ya, memang ada peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, yaitu sebesar dari jumlah pemilih Kota Bau pada waktu itu adalah 120.985
dan yang menggunakan hak pilihnya hanya 79.764 pemilih. Artinya ada 87% yang menggunakan hak pilihnya. Ini dianggap sukses oleh kebanyakan kalangan orang, tetapi kadang-kadang dilupakan oleh kita semua. Ternyata dari angka yang meningkat itu masih ada 28.221 yang tidak datang memilih. Nah, inilah yang kita akan kerjasamakan dengan media untuk menggalang penyelidikan partisipasi pemilih. Dalam waktu dekat, lanjut Supardi, KPU akan mengumumkan daftar calon sementara DCS anggota DPRD Kota Bau-Bau. Melalui media massa, nama-nama ini akan dipublikasi kepada masyarakat luas dengan harapan masyarakat akan memberikan tanggapan dan masukan kepada KPU. Bisa saja atas laporan masyarakat dari yang tadinya memenuhi syarat bisa menjadi tidak memenuhi syarat. Kami berharap pers melalui jurnalisnya bisa membuat opini dan sebagainya tentang bacalek tersebut. Tidak hanya menyampaikan informasi tentang bacalek, siapa dia, apa visi misinya, dan bagaimana track recordnya. Tetapi juga berharap pers bisa memberikan pencerahan, pemahaman secara intelektual kepada pemilih agar mereka bisa memilih secara objektif dan independen di dalam menyalurkan aspirasinya nanti. Di akhir pernyataannya, Laude Supardi mengatakan selain menjadi pilar keempat demokrasi, pers juga menjadi penyelenggara pemilu keempat karena juga berperan dalam mengawal kedaulatan rakyat. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. BP Jam Sostek Bau-Bau menyatakan terjadi peningkatan klaim jaminan kematian di tahun 2023 dengan total 1,5 miliar rupiah periode Januari hingga Juli. Wade Nurliani melaporkan. BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan Kota Bau-Bau hingga periode Juli 2023 telah membayarkan sebesar 1,5 miliar klaim jaminan kematian atau JKM. Salah satu program BPJS Ketenagakerjaan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian kepada ahli waris dan ahli waris dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak ketika peserta meninggal dunia. Kepala BP Jam Sostek Bau-Bau, Bobi Harun mengungkapkan angka tersebut merupakan klaim lebih dari 100 peserta di seluruh wilayah kerjanya. Beberapa hari lalu, tepatnya Jumat 11 Agustus, pihaknya juga menyalurkan klaim jaminan kematian kepada ahli waris dari petugas sensus pertanian senilai 42 juta rupiah. Sampai dengan Juli kemarin itu kami sudah hampir di posisi di 1,5 miliar. 1,5 miliar di atas kasusnya di atas 100 kasus untuk pembayaran jaminan kematian. Memang ada peningkatan dari tahun sebelumnya terkait dengan jaminan kematian tersebut gitu. Tapi itu komitmen kami bahwa memang negara hadir pada saat para pekerja ini mendapatkan musibah gitu sehingga ahli waris yang ditinggalkan itu tetap dapat melanjutkan hidup. Kata Bobi, pembayaran klaim tersebut merupakan komitmen pihaknya dalam menjamin kesejahteraan peserta, khususnya keluarga yang ditinggalkan sebagai ahli waris untuk dapat melanjutkan hidup. Disebutkan Bobi, kasus kematian tenaga kerja meningkat dibanding tahun lalu. Angka pembayaran klaim JKM juga ikut meningkat di mana sepanjang tahun 2022 pembayaran hanya 2,4 miliar dari 63 kasus. Bobi mengajak badan usaha dan tenaga kerja di Kepulauan Buton menjadi peserta. Disebutkan manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sangat besar. Salah satunya bila peserta meninggal dunia, ahli waris mendapatkan santunan 42 juta rupiah beserta beasiswa untuk 2 orang anak dengan total 174 juta dan bila mengalami kecelakaan kerja akan ditanggung biaya pengobatannya sampai sembuh. Dengan mendaftar sebagai peserta BP Jam Sostek, diharapkan tidak ada lagi kesenjangan sosial dengan memutus rantai kemiskinan bagi para pekerja dan keluarganya apabila tulang punggung keluarga kehilangan penghasilan. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan atau Distanak Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan vaksinasi kepada ternak untuk menghindari yang mati mendadak akibat virus Jembrana. Kepala Distanak Sultra LM Rosdin Jaya mengatakan vaksinasi dilakukan karena virus Jembrana menyerang 22 ternak di Sultra. Meski begitu, Rosdin membeberkan bahwa ternak yang teridentifikasi tertular virus Jembrana tidak berbahaya untuk dikonsumsi manusia. Dikatakan Rosdin, virus tersebut terdapat di 4 kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan hasil uji sampel yakni Kabupaten Kolaka Timur 13 ekor sapi, Bombana 5 ekor, Konawe 3 ekor, dan Kabupaten Konawe Utara 1 ekor. Rosdin
Maksud kami, Rusdin menjelaskan bahwa kasus virus jembrana yang menyerang hewan ternak di 4 kabupaten tersebut telah dilaporkan ke pemerintah pusat untuk dilakukan pencegahan untuk penyebarannya ke wilayah lain atau ke hewan ternak lainnya. Diketahui penyakit jembrana adalah penyakit hewan menular pada sapi Bali yang disebabkan oleh virus wabah penyakit jembrana pertama kali terjadi di Bali pada tahun 1964. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Cape Town pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bobo Laude Ahmad Muniansyah meminta pers menyajikan berita yang mencerdaskan pemilih. Insan pers diharap ikut mendorong peningkatan pendidikan dan partisipasi pemilih jelang pemilu. Demikian Warta Cape Town pagi ini. Kami harap Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam Cape Town pagi ini. Dapatkan juga informasi kami di portal resmi kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Saris Karina, selamat pagi dan sampai jumpa.